Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana, NIM 31 dari kelas SKB A. Analisis studi kelayakan bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis kelayakan pada bisnis. Untuk melihat kelayakan bisnis, terdapat beberapa aspek yang kita perhatikan dan kerjakan atau teliti, yakni yang pertama aspek teknis, aspek pasar pemasaran, aspek manajemen, aspek AMDAL, aspek finansial, dan aspek sosial ekonomi. Analisis kelayakan kali ini saya menganalisis toko sembako Kemuning, di mana toko sembako Kemuning ini didirikan oleh Ibu Hajah Siti Hindun pada November 2018 dengan modal sendiri sebesar 6.500.000, di mana pada awalnya pendirian toko ini hanya untuk pemanfaatan bangunan yang memang tidak diteruskan oleh pemilik sebelumnya, dan kemudian diolah oleh Ibu Hindun menjadi toko sembako yang menyediakan sembako dan kebutuhan sehari-hari layaknya di pasar. Analisis aspek teknis. Ada 3 faktor yang mempengaruhi analisis ini. Yang pertama itu penentuan lokasi usaha. Lokasi usaha toko sembako ini di Kompleks Kemuning, Gang 2, Kecamatan Bunai, Kabupaten Bangkalan. Nah, jika dilihat dari segi lokasi sendiri, itu toko tersebut berada di pinggir jalan pusat lalu lalang keluar masuknya Kompleks Kemuning, dekat dengan pemukiman penduduk, dan menjadi toko sembako satu-satunya di kompleks tersebut, sehingga banyak orang yang melewati daerah tersebut dan banyak ibu-ibu kompleks yang menjadi langganan dari toko sembako, dikarenakan selain menjual sembako tersebut menyediakan perlengkapan rumah tangga, bumbu-bumbu masak, dan jenis-jenis sayur. Yang kedua, peralatan dan fasilitas. Peralatan sendiri itu ada etalase, bangunan, kalkulator, kulkas, kursi, dan meja. Untuk bangunan sendiri, Ibu Siti Hindun itu menyewa dan sudah terlengkap oleh fasilitasnya, yaitu seperti rak besi, 2 meja, aliran listrik, dan 1 etalase. Untuk proses produksi atau aktivitas yang dilakukan itu dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 2. Untuk hari-hari atau tanggal-tanggal tertentu bisa jadi toko tersebut tidak beroperasi dikarenakan ada kendala dari si pemilik, dan dikarenakan untuk pegawai sendiri, toko sembako ini tidak mengambil dari orang lain atau pegawai luar. Pegawainya yang merupakan Ibu Siti Hindun sendiri dan seorang anaknya. Analisis aspek pasar dan pemasaran. Ada 4 kategori, di mana aspek pasar dan pemasaran ini ditinjau dari strategi pemasaran STP dan bauran pemasaran. Untuk kali ini saya akan membahas bauran pemasarannya. Adapun strategi pada bauran pemasaran toko sembako Kemuning sebagai berikut. Ini ada yang pertama, ada produk kali ini menyediakan barang-barang yang menjadi kebutuhan rumah tangga. Barang-barang rumah tangga diantaranya seperti rokok, mie, minyak, beras, telur, tepung, LPG, dan masih banyak yang lain. Nah, perlengkapan rumah tangga juga ada, dan untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga atau anak-anak juga ada di toko Kemuning tersebut.
Yang kedua, harga yang diterapkan di toko kemuning itu mengikuti harga-harga pasar, di mana toko lain itu dapat bersaing dengan harga seperti minimarket dan toko sembako lainnya. Selisih harga dari toko kemuning dengan toko yang lain itu sangatlah sedikit, hanya beberapa, dikarenakan untuk penyediaan bahan baku atau bahan belanjaan yang diperlukan itu langsung dari tangan pertama atau petaninya. Seperti contohnya pembelian atau pengumpulan telur itu langsung dari peternaknya, dan berasnya itu langsung ke petani atau ke pengepul. Toko sembako ini termasuk ke dalam pasar persaingan sempurna, dikarenakan dapat ditiru oleh orang lain sesuai kemampuannya masing-masing. Sepertinya contohnya minimarket, Alfamart, dan toko sembako yang lebih besar. Analisis aspek manajemen. Kali ini suatu bentuk usaha dan bisnis akan diakui oleh hukum jika telah memiliki legalitas atau badan hukum perusahaan tersebut, sehingga jika terjadi sesuatu maka akan dapat perlindungan dari hukum pemerintah. Untuk toko sembako kemuning ini salah satu usaha yang dimiliki oleh Ibu Hindun, masih terbilang baru dan terbilang jika dibandingkan sembako yang lain ini sangatlah baru dan masih belum memiliki izin dari pemerintah atau badan hukum. Dan untuk struktur organisasi toko sembako kemuning ini sangatlah sederhana, tidak seperti usaha besar atau tidak seperti minimarket lainnya. Toko sembako kemuning ini hanya mempekerjakan suatu pegawai saja yang merangkap berbagai pekerjaan, mulai dari kasir, menjaga kebersihan toko sembako tersebut. Sedangkan untuk masalah keuangan, baik itu pendapatan dan pengeluaran toko sembako, itu diserahkan kepada pemilik sendiri, yaitu Ibu Hindun, untuk membantu segala keperluan toko tersebut. Struktur organisasi toko sembako kemuning ini dapat dilihat pada contoh. Yang pertama itu pemilik toko, yaitu Ibu Siti Hindun. Yang kedua manajemen operasional, dan yang ketiga pegawai. Pegawai sendiri itu dilakukan oleh Ibu Siti Hindun dan satu orang anaknya. Aspek AMDAL. Toko sembako kemuning ini tidak memberikan dampak negatif, tidak menimbulkan limbah yang merusak lingkungan sekitar. Toko sembako kemuning memberikan dampak positif, yakni kemudahan dalam akses pembelian kebutuhan masyarakat sehari-hari. Limbah yang dihasilkan dari toko kemuning ini hanya sisa-sisa dus atau plastik. Untuk sisa-sisa plastik tersebut, Ibu Siti Hindun mengumpulkannya, kemudian dibawa pulang untuk dibakar di rumahnya. Dan untuk yang sisa-sisa kardus itu biasanya dikumpulkan dan kemudian dijual ke pengepul atau yang memang membutuhkan. Aspek finansial itu analisis yang bertujuan untuk menentukan atau memperkirakan besar kecilnya biaya yang diperlukan untuk mendirikan toko kemuning. Analisis ini mencakup kebutuhan dana aktiva,
aktiva tetap maupun sumber daya yang digunakan sebagai modal. Dapat perhitungan modal investasi, pendapatan yang diperoleh dari toko kemuning, biaya tetap, taksiran laba ruginya, dan kemudian ada biaya variabelnya. Nah, untuk perhitungannya itu ada PP atau payback period. Di sini rumusnya itu investasi dibagi kas bersih dikali 12 atau dikali 1 tahun. Dari perhitungan di atas itu diketahui bahwa modal atau investasi dari toko sembako kemuning ini akan kembali dalam jangka waktu 5-4 hari. Dan yang nomor 2, NPV. NPV ini menghasilkan 350 800, sekian. Dari perhitungan yang sudah dibuat, maka menghasilkan nilai positif NPV sebesar sekian, maka dari itu investasi diterima. Yang ketiga, PI, Analysis Profitability Index. Dari perhitungannya itu untuk menggunakan profitability index itu berdasarkan perbandingan antara nilai penerimaan dari kas bersih yang di masa akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Dari perhitungannya itu sudah dibuat di atas, maka hasil yang didapat bahwa nilai PI lebih besar dari 1. Maka dari itu investasi diterima. Analisis aspek sosial ekonomi. Untuk aspek ini, hal yang paling dirasakan efeknya dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga secara umum, jika juga meningkatkan perekonomian pemerintah dengan menambah peluang dan kesepakatan kerja. Untuk usaha toko sembako kemuning ini merupakan toko yang mana awalnya berupa toko kelontong pada umumnya, sehingga warga sekitar komplek sudah mengenal toko tersebut. Terbentuknya usaha ini dikarenakan usaha ini sebelumnya mengalami kebangkrutan. Sebelumnya itu ada usaha juga seperti ini, tapi tidak selengkap toko sembako kemuning tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.